Jadi pesan suami aku gini, kamu harus delegasikan semua kerjaan kecuali anak gitu. Ayo kita di rumah aja, kita bangun bisnis bareng, tapi gimana caranya kita tuh puas-puasin ngurusin anak, tumbuh kembang anak tuh kita puas-puasin gitu. Aku tahu gimana rasanya kehilangan anak. Muri, kalau aku gak kerja, anak aku sekolahnya gimana? Kalau aku gak kerja, susu anak aku gimana? Ya gak gimana-mana. Lu di rumah juga tetap dikasih kok. Makanya aku punya komitmen, aku ingin meresignkan ibu rumah tangga yang masih drama di luar sana ya. 100.000 margin tuh udah happy banget gitu. Karena pemikirannya I have something to eat today. Ya, gitu. kita bisa melihat sesuatu dari POV yang sangat bagus atau buruk, itu tergantung mindsetnya. Aku menerima komplain konsumen yang maki-maki, itu aku blessing banget, aku bersyukur banget gitu. Karena kita pasti punya blind spot. Sosial media itu bagi aku beda dengan personal branding, beda dengan personal life. Welcome back Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan emak-emak. Tapi emak-emak ini emak-emak yang antik karena dia sudah berhasil mencapai impian para emak-emak yang ada di Indonesia, yaitu menghasilkan omset 1,2 M per bulan. Welcome Mak Muri Handayani. Terima kasih. Disclaimer dulu, salah, bukan 1,2 M per bulan. Oh tunggu, ntar orang pajak lagi gue bayar 1,2 T per tahun. Nah, amin dong. Amin, ya kan? amin, Okay. amin. Ini ntar orang pajak bingung nih, kok beda ini bayarnya. Enggak, itu yang dilaporkan ke pajak justru lebih besar daripada omsetnya justru. Gimana, how are you today? Alhamdulillah, baik. Mulai tahun berapa punya semangat untuk jualan? Mulai tahun berapa punya semangat untuk jualan? Mungkin dimulai dari punya pacar yang kere, terus kita mau nikah, nggak punya modal, akhirnya kita cari duit bareng-bareng. Okay. Tapi dulu mainnya event organizer. Okay. Pokoknya cari duit itu kayak ini ya. Karena dulu aku ngantor juga gitu, tapi dapatnya kecil banget gitu ya di Jakarta. Dan pas kita mau nikah, kita nggak punya duit nih, gimana nih cara cepetnya gitu ya. Akhirnya kita buka usaha event organizer, jalan bareng, ternyata kayak gini ya gitu. Nah udah, terus akhirnya menikahlah kami dengan uang kami apa adanya. Jadi maksudnya supaya nggak minta sama orang tua gitu. Oke. Habis itu yaudah nanti kalau habis nikah aku kerja lagi lah, biasa lagi gitu ya. Nah ternyata pas aku nikah Desember, aku Januari nyari kerja, diterima. Tapi ternyata qadarullah aku hamil. Jadi hari kedua atau ketiga kerja, aku ngasih tau bos aku, bos saya hamil gitu. Ya udah kamu nggak usah kerja lagi. Jadi saya tidak diterima gitu, saya dipecat karena saya hamil gitu. Terus tapi harus cari solusi dong gitu kan. Ini dua pengantin baru yang kere ini, gimana nih gitu income-nya. Sedangkan suami aku juga waktu itu cuma freelance aja gitu, fotografer freelance gitu. Ya udah di situ mikir-mikir, ya udah deh cari-cari tahu gitu ya. Nah ketemulah dengan Multiply gitu, kita udah mulai jualan-jualan online. Social media itu ya, waktu ya, itu ya, semacam blog ya kayak gitu. Blog. Belum ada Facebook belum itu Facebook. 2008-2009. Ya, dan pada saat itu belum semudah sekarang ya. Secara payment lah apalah masih ya, sulit ya. ya. Pakai rekening biasa, terus kita ngecek mutasi rekeningnya kayak gitu. Ya benar-benar manual lah zaman ya, dulu. Betul. Nah di situ ya mikir gimana caranya cari uang karena nggak bisa ngantor kan, dan income suami ya seadanya gitu. Ngomongin itu bikin aku jadi kayak itu zaman itu. Berarti teman-teman kalau nggak punya spirit nyari duit di masa pacaran, jangan ngarepin lu bisa cari duit sesudah nikah, gitu ya. Kecuali cowoknya sultan ya. Kecuali cowoknya sultan. Oke, tapi gue percaya bahwa di kondisi ekonomi seperti sekarang, di mana sebenarnya teknologi hadir bukan untuk menjadi halangan, tapi justru teknologi hadir untuk menjadi solusi untuk semua orang tanpa terkecuali. Anak-anak bisa jadi YouTuber, emak-emak bisa jadi content creator, bahkan bisa jadi online seller. Para suami juga mungkin punya skill yang bisa dia gunakan, entah mau jadi programmer lah, mau jadi apalah. Tapi online ini adalah solusi, dan ini adalah kesempatan yang sangat keren menurut saya. Dan menurut saya emak-emak zaman sekarang udah gak ada lagi tuh yang namanya gue gaptek, gue sibuk, gue punya anak. Nah pertanyaannya, anaknya berapa? 2.
Gimana you bisa handle waktu you untuk keluarga, mendidik anak itu kan dua hal yang berbeda ya. Handling family semua orang bisa nih. Yeah. Aku kerja, aku sibuk. Tapi gimana you maintain your family and your business and para emak-emak yang you bimbing. Nah itu. Alhamdulillah aku sama suami punya komitmen ya. Kayak ketika aku kan 2009 itu udah mau mulai hamil akhir Oktober, 2009 awal akhir Oktober. Nah di usia anak aku umur 6 bulan itu aku bikin brand fashion sendiri. Jadi rentang setahunan itu aku jualan aneka produk. Jadi beli di grosiran, aku difotoin gitu ya, terus kita jual, difotoin kita jual gitu. Nah akhirnya kita memutuskan dan pokoknya Qadarullah bikin brand fashion gitu ya, aku bareng teman aku. Nah di sana itulah mulai pertama kali aku rekrut karyawan. Jadi pesan suami aku gini, kamu harus delegasikan semua pekerjaan kecuali anak gitu. Jadi semua pekerjaan online shop kita tuh harus kita delegasikan kecuali anak sama suami gitu. Masa iya suami lu minta nonton bioskop tapi lu delegasiin kan nggak mungkin kan? Ini kan kita yang nemenin kan gitu ya. Gue ngebayanginnya nggak bisa tuh, nggak masuk ya, gitu ya. Nah terus juga gini, anak pertama aku nih hamil pertama kan Januari 2009. Nah anak pertama aku meninggal dunia usia 2,5 bulan. So sorry for that. Sudah lahir tuh ya dari sana, terus alhamdulillah bayi keduanya cepat Allah kasihnya. Tapi dari sana Allah kasih pelajaran bahwa anak tuh nggak lama gitu. Anak tuh belum tentu kita duluan gitu. Nah jadi dari sana makin kuat tuh komitmen aku sama suami gitu. Ayo kita di rumah aja, kita bangun bisnis bareng. Tapi gimana caranya kita tuh puas-puasin ngurusin anak gitu. Tumbuh kembang anak tuh kita puas-puasin gitu. Jadi aku boleh rekrut karyawan, tapi aku nggak boleh rekrut pengasuh. Iya. Gitu itu komitmennya gitu. Dan ketidaksempurnaan terhadap rumah harus glowing gitu. Ya kita udah sepakat gitu bahwa kalau lagi capek ya udah lu istirahat aja, nggak usah harus rumah glowing gitu ya. Kalau nggak sempat masak ya udah beli aja gitu. Karena kita paham prioritasnya, prioritasnya di anak, prioritasnya di bisnis, urusan rumah yang perintilan yang naruh handuk berantakan sedikit terus ribut nggak usah lah gitu. Itu nggak terlalu esensial gitu dalam keluarga kami gitu. Karena jadi, ada fokus yang mau dituju kan. Yes betul. Jadi intinya sih komunikasi sama pasangan itu dan mau komitmennya gitu. Menarik sekali. Tantangan yang dihadapin tuh apa dan apa yang membuat you termotivasi untuk bantu begitu banyak mama yang ada di komunitas you? Aku mulai bikin brand fashion sendiri kan 2011, aku mulai bantu emak-emak tuh 2013. Jadi aku ngerasain di brand fashion aku itu, aku full 99% aku online ya. Aku nggak keluar rumah karena punya baby, terus lahir lagi anak kedua, jadi punya balita, punya baby gitu. Dan ternyata aku di rumah bisa gitu berhasil ngebawa si brand fashion aku ini yang itu sangat profitable gitu. Terus aku pikir kalau aku bisa harusnya mama yang lain bisa dong. Aku masih tinggal di Pondok Mertua Indah gitu ya, tanpa pengasuh. Terus suami LDRan juga, jadi suami aku masih kerja tempat lain juga di luar kota gitu, aku di rumah gitu kan. Jadi seruwet itu tapi bisa kok gitu. Nah terus itu aku lihat bahwa harus menciptakan muri-muri yang lainnya. Jadi aku tuh dulu punya visi gini, meresainkan ibu rumah tangga yang masih bekerja di luar rumah, terutama ibu yang masih punya anak kecil-kecil. Gitu. Itu misinya ya? Itu visi aku, karena aku tahu gimana rasanya kehilangan anak gitu. Terus ada di circle aku juga yang mamahnya kerja, anaknya tuh meraung-raung kalau pagi gitu. Anaknya sakit, ibunya nggak bisa dapet cuti untuk ngurusin anaknya. Itu rasanya luar biasa pasti, menyakitkan bagi kedua belah pihak gitu. Dan masa kecil aku, papa aku kan supir angkot ya, mama aku tukang gado-gado gitu. Aku sangat apresiasi mereka berdua pekerja keras ya orang tua aku ya. Cuma akhirnya si muri kecil ini nggak punya kuantitas yang berkualitas gitu waktunya sama orang tua ya. Quality time-nya kurang. Ya, quality tapi kuantitasnya juga kurang ya gitu. Kurang, karena supir angkot itu kan pasti di luar rumah ya. Mama aku tuh dari sebelum subuh atau habis subuh tuh udah berangkat ke pasar. Nanti tutup warung tuh sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi aku ngerasain aku tinggal sama pembantu gitu. Aku daily-nya sama pembantu, pulang sekolah kita pengen cerita sesuatu nggak ada gitu. Ya terus ya gitu deh. Jadi aku ngerasa muri kecil sama Allah didesain bahwa aku ngerasain bahwa nggak enaknya nggak bareng sama orang tua gitu sehari-hari. Terus aku didesain lagi sama Allah, anak aku meninggal dunia usia 2,5 bulan. Terus Allah desain lagi aku di rumah dan bisa penghasilan jutaan, puluhan juta per bulan. Oh oke. Berarti aku ngelihatnya ini tuh bukan sebuah kebetulan gitu.
Allah desain itu untuk aku sampaikan sesuatu buat para emak-emak lainnya yang mereka galau, wah Muri kalau aku nggak kerja anak aku sekolahnya gimana, kalau aku nggak kerja susu anak aku gimana, ya nggak gimana-mana, lu di rumah juga tetap dikasih kok gitu. Jadi aku pegang belief system itu, makanya aku punya komitmen, aku ingin meresignkan ibu rumah tangga yang masih drama di luar sana ya, yang anaknya benar-benar lagi butuh tumbuh kembang gitu. Kalau anak lo udah pada di pesantren semua ya udah nggak apa-apa gitu, atau anak lo udah pada gede-gede semua. Tapi golden age itu akan nempel banget sepanjang hidup mereka gitu. Dan aku tahu banget rasanya sebagai anak yang ditinggalin sama orang tua untuk bekerja, dan aku sebagai orang tua yang kehilangan anak, itu udah double tuh kan rasanya gitu. Dari situ aku berkomitmen, aku mau bantu mereka. Gue jadi penasaran. You bisa ngomong kayak begini hari ini dengan santuy, itu berarti udah melewati lumayan banyak self doubt, keraguan. Pasti ada fase di mana you ragu. Waktu awal mulai itu, first income you berapa? First time, first pecah telur. Pecah telur jualan online ya. Yeah. Pecah telur jualan online berarti kan udah nikah, kondisi hamil, tinggal di kontrakan petakan yang mikirinnya besok makan apa gitu, besok bayar kontrakan gimana gitu kan ya. Jadi kalau first income, mungkin karena income-nya aku daily ya, dan dulu nggak punya laporan keuangan jadi kayak laku 2 hari ini seneng gitu, laku 3 gitu. Aku beli buku grosiran, buku grosiran yang diskon 70% di toko buku G itu, terus aku jual diskon 50%. Aduh, aku dapat margin kan, udah kayak gitu aja. Jadi sehari bisa dapat 100.000 margin tuh udah happy banget. Gitu. Karena pemikirannya I have something to eat today. Ya gitu, kayak gitu. Sedari nol gitu. Jadi teman-teman yang nggak sedari nol dan masih memiliki husband yang punya income, bersyukurlah. Sekarang saatnya untuk scale up yourself. Karena ada dorongan seperti itu, penting nggak sih memiliki sifat kayak demen baca, belajar? Karena banyak orang tuh kayaknya maunya terima beres. Ya, gimana pengalamannya tuh? Aku udah tutup 12 brand. Dan tutup 12 brand. Tutup 12 brand. Dan aku bangga aku nyebutin tutup 12 brand. Bagi aku akhirnya aku paham tutup bisnis itu bukan aib. Gitu. Ini perjalanan hidup gitu. Kita mati nggak akan ditanyain lu tutup berapa brand, banyak banget gitu. Nggak akan ditanyain. Ini hanya perjalanan hidup gitu. Jadi aku tutup brand yang ke-6 itu tanpa ilmu semuanya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh tanpa ilmu semua. Nah, jadi modal nekat, modal jalanin ya cobain. Kayaknya lagi tren deh, cobain. Ini kayaknya bagus deh, cobain gitu. Nah, di brand yang ke-7 yang akhirnya aku bikin brand fashion itu 2011 itu baru aku ketemu mentor. Baru aku ketemu komunitas gitu. Ketemu mentor. Oh, bisnis tuh pakai ilmu ya, nentuin harga jual tuh pakai ilmu ya, menggaji karyawan tuh ada sistemnya ya. Gitu. Nah itu yang bingung waktu pertama kali husband you bilang komitmen, pokoknya pekerjaan semua boleh didelegasikan. You belum pernah hire orang dan itu adalah pertama kali kan? Belum, karena kan dulu waktu masih hamil kan ya belum ngerasain ada anak kan, jadi aku packing sendiri, datang ke kurir, nganterin, ini ada jualan laku buku 3 gitu, itu semuanya sendiri kayak gitu. Sambil nunggu suami aku kerja di luar, aku itu masih bisa jalan sendiri. Nah begitu udah ada anak gitu ya, dan apalagi anak yang kedua kan, yang pertama kan meninggal kan, jadi kita udah makin berkomitmen gitu bahwa jangan sampai nih dua-duanya sibuk kerja terus anaknya ditipin ke pengasuh misalnya gitu. Nah kita nggak mau. Nah terus tadi jadi di bisnis aku yang ke-7 akhirnya aku ketemu circle para pebisnis. Ya ketemulah ada mentor. Jadi aku ikut mentoring. Mentor aku udah sampai 3 udah ganti-ganti. Ini aku mentorin setahun gitu. Barulah di situ dijelasin, "Hai Muri, bisnis itu pakai ilmu. Makanya lu 6-nya tuh gagal gitu. Karena itu nggak pakai ilmu, cuma berdagang aja, sok-sokan berdagang aja gitu." Nah, akhirnya setelah pakai ilmu dan dipaksa. Nih, Good to be great, baca gitu. Nih Bradley J. Sugars, baca. Ini baca gitu. Nah setelah baca awalnya kan terpaksa ya, tapi kayak wah iya ya gini. Oh ini ada tuh konsepnya. Oh kok gini ya gitu. Akhirnya puzzle-nya terkumpul tuh gitu. Puzzle-nya terkumpul walaupun di awal kita baca buku kita ngerasa belum butuh gitu ya. Tapi ketika aku udah baca makin banyak buku jadi kayak puzzle-nya ketemu. Oh ini tuh ke sini gitu. Walaupun saat kita baca mungkin momentum hati kita atau momentum bisnis kita belum sampai situ skalanya, tapi ketika kita baca itu menurut aku kayak puzzle sih. Pas kapan aja ditemuin gitu. Dan terbantu juga dengan pengalaman 6 brand itu. Jadi pas baca buku juga, oh yang kemarin gue ngelakuin konsep ini ternyata gue salah gitu salah. Ya. Cara bagi hasil sama partner gimana salah gitu. Seberapa pentingnya mindset?
Itu yang utama sih sebelum kita ngomongin modal uang, kita ngomongin opportunity, kita ngomongin pilih produk apa, mindsetnya dulu yang harus dibenerin ya. Yeah. Mindset banyak hal, mindset sih menurut aku yang paling penting. Oke, buat seorang Mak Muri ngejelasin ke para mama itu gimana mendefinisikan mindset itu apa? Mindset pola pikir yang ketika ini apa sih gitu ya, ini cuma plastik. Ini adalah sebuah duplikasi ciptaan Tuhan yang lo bikin dan akhirnya memperindah ruangan gitu kan ya. Itu mindset gitu. Jadi gimana kita bisa melihat sesuatu dari POV yang sangat bagus atau buruk itu tergantung mindsetnya. Aku menerima komplain konsumen yang maki-maki itu aku blessing banget. Aku bersyukur banget gitu karena kita pasti punya blind spot di mana kita nggak tahu bahwa ada celah kebodohan kita di bisnis yang kita belum rapihkan gitu ya. Akhirnya dimaki-maki sama konsumen. Nah kalau mindset kita belum benar, kayak gila baru gitu aja 1.000 konsumen gue nggak pernah ada yang marah gitu, cuma lo doang yang marah. Kalau mindsetnya kayak gitu, tapi ketika mindsetnya aku ya, ini aku ya, sudut pandang aku ya, bahwa komplain konsumen itu adalah suara Tuhan gitu. Jadi Allah itu ngingetin aku, hey Muri ini itu lo salah, lo harusnya kayak gini. Cuma kan Tuhan nggak mungkin ngomong sama aku ya gitu, cuma wasilahnya melalui si konsumen yang komplain itu. Jadi kami tuh sangat bersyukur sekali kalau ada konsumen yang komplain. Berarti buat you itu adalah feedback. Yang penting itu feedback, betul. Sebuah feedback. Jadi, teguran itu adalah feedback. Betul, jadi mindset itu tentang bagaimana kita membungkus sesuatu menjadi satu hal yang sebenarnya sangat bermanfaat buat kita gitu. Di awal mulai dagang, mulai dengan apa adanya, dengan segala ilmu yang dimiliki, belum baca, belum apa. Komputer juga gantian sama suami gue, jadi suami pakai, gue nganggur dulu, nanti suami kerja, gue pakai komputer. Itu keren sih. Gimana caranya pada saat itu seorang Mak Muri bisa menggait atau menciptakan customers? Menggait atau menciptakan customer. Prinsip aku banyak teman banyak rezeki. Oke. Jadi kan dulu waktu memulai itu mulai dari multiply personal, Facebook personal gitu ya. Jadi nggak ngerti nih cara bikin toko yang benar-benar nge-branding gitu ya. Jadi diawali waktu aku bikin brand fashion itu aku udah sistem distributor sama agen. Jadi aku nggak jual retail karena itu bisnis yang ketujuh kan. Jadi aku udah cita-cita masa bisnis ini retail semua sih, aku pengen kalau sekali ngirim tuh karungan gitu, kayaknya keren gitu kan ya. Nah akhirnya kita bikin sistem distributor agen. Jadi distributor sekali pesan berapa ratus piece gitu kan, karungan juga gitu. Alhamdulillah. Nah jadi dari situlah bahwa banyak teman tuh banyak rezeki gitu. Dan aku memang dari awal itu ngejualnya murinya dulu gitu untuk mereka trust. Karena dengan kita bangun brand ya kan orang belum famous ya, dan aku nggak punya budget untuk gedein branding, ngangkat artis untuk jadi brand ambassador gitu. Jadi dimulai dari sosok si Murinya yang berteman gitu di sosial media. Walaupun sebenarnya aku anti sosial orangnya. Nah ini kan lucu ya. Jadi ada sosok yang anti sosial tapi dia mau keluar dari comfort zone-nya untuk menggapai cita-citanya. Pertanyaannya kalau kita ngomongin branding, bukan branding, lebih tepatnya pada saat Mak Muri lagi mau mempromosikan diri. Kalau kita ngomong menjual diri lah, sebelum menjual produk, orang biar trust sama kita. Who are you di mata mereka pada saat itu? Pada saat itu teman mereka. Teman, mama aja. Karena yang aku posting berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Aku bikin pertanyaan, "Ma, hari ini telur tuh selain diceplok di dadar diapain ya?" gitu. Mereka komen gitu. So you create engagement on daily. Yes. Terong itu diapain lagi sih selain di belado? Mereka komen gitu. Mendalami posisinya gitu ya. Karena aku audiensnya kan memang segmented dari awal tuh di mama. Karena aku tadi mau fokusnya membantu mama untuk menjadi muri-muri yang berikutnya gitu. Biar mereka tidak merasakan kehilangan momen sama anak-anak tidak tersakiti ketika dia butuh orang tuanya. Dan zaman now kan ngeri ya ketika anak nyari sosok orang tua akhirnya mencari ke yang lain, itu kan ngeri banget gitu. Nah jadi yaudah aku fokusnya selama 15 tahun aku di digital marketing, karena aku 2009 sampai sekarang 15 tahun itu aku fokusnya tetap sama mama, nggak berubah audiensnya. Dan pada saat itu memang udah di set dari awal atau memang you juga belajar tentang customer segmentation?
Kalau dulu karena produk aku bagian dari produk fashion muslimah yang segmentasinya usia 25-35, ya udah jadi audiens aku, calon pembeli aku ya itu gitu. Dulu belum paham tentang segmented ya, tapi pahamnya produk aku tuh kalau di luar sana orang jualnya 15.000, 20.000, aku jualnya 50.000. Karena aku mau ambilnya yang premium, aku nggak mau value aku banting harga gitu. Jadi value aku di kualitas produknya. Nah, ya udah karena produk aku itu segmennya 25-35, ya udah akhirnya kebawa gitu. Jadi segmennya itu aja. Ya udah kita kembangin lagi. Gimana orang punya trust sama you sebagai teman, trust sama Mak Muri, tapi banyak sekali orang zaman sekarang misalnya, oh gue nyaman sama si A, tapi giliran dagang sama si A belum tentu gue mau. Kok bisa seorang Mak Muri punya posisi seperti itu? Apa ya, karena aku mungkin postingnya daily life ya, daily life dalam artian bukan mengumbar kehidupan keluarga. Jadi sosial media itu bagi aku beda dengan personal branding, beda dengan personal life. Aku jarang banget posting personal life aku gitu. Jadi ini personal branding tapi yang memang daily activity si emak-emaknya. Jadi kalau ngomongin tentang trustnya itu mungkin dari kegiatan testimoninya segala macam ya. Dan aku tuh rajin bikin kopdar offline. Rajin bikin kopdar offline, baik itu di rumah aku kumpulin gitu ya. Kadang di luar kita kopdaran di hotel misalnya 100 orang, mak-mak semua boleh bawa baby, bawa kereta bayi gitu ya. Jadi kita secara mereka jadi nyaman banget ya. Mereka akhirnya jadi sosok yang emang teman beneran gitu, kayak jadi bukan hanya dunia maya aja yang mereka jaim-jaiman gitu ya, tapi kita bikin itu udah dari kita mulai kopdar tuh 2016. Dari begitu banyak, total ada berapa mama dalam komunitas Mak Muri? Wow, alumni aku ada 38 ribuan lah. 38 ribu mama, siapa yang mau jadi ke 38 ribu satu? Nah itu kan ya. Dan mereka serunya tersebar di 19 negara. 19 negara, mayoritas Indonesia of course. Ya, jadi mereka yang suami aku kerja di Qatar nih, kata dia gitu ya. Terus aku bingung mau ngapain gitu. Terus lucunya barangnya di Indonesia, dianya di Qatar, audiensnya di Indonesia, dia tinggal main sosmed aja. Wow. Berarti udah kayak ini ya, udah kayak apa namanya, dropship ya? Ya. Udah kayak dropship. Ada sih yang di Qatar itu dia punya kantor di sini. Yeah. Dia punya kantor di Indonesia, punya 3 atau 4 karyawannya, dia punya brand juga, dia pakai CCTV dan dia tinggal pakai handphone ya dari Qatar pakai handphone ya, bersuara CCTV-nya di Indonesia. Seseru itu loh teknologi. Seseru itu teknologi betul. Challenges yang dihadapin sama Mak Muri waktu sedang berkembang. Challenge-nya emosionalnya. Emosionalnya yang challenge-nya bagi aku ya, karena finansial segala macam ya itu nggak masalah gitu. Tapi nggak masalah dalam artian ya sudahlah kita terima. Tapi emosional ketika belum beres urusan sama suami, kita harus tetap megang bisnis, kemudian kita harus ke anak, itu kan emosionalnya tuh harus ada stop dulu nih, jeda dulu gitu, baru ambil ke sini. Nah itu terkadang suka lost tuh gitu. Jadi kita lagi mumet sama kerjaan, anak bisa kecipratan gitu ya. Kita lagi ribut sama pasangan, kebawa ke bisnis jadi makin kacau, anak kena juga ya. Ini trilogi yang harus dijaga nih si mama gitu ya. Menurut aku kalau laki-laki yang lebih logis tuh lebih gampang tuh ngejaga si emosinya. Nggak tahu ya, tapi bagi aku itu luar biasa gitu. Sampai akhirnya aku pun mempelajari sebuah terapi yang itu berkaitan dengan untuk membantu menjaga emosional negatifnya supaya tidak terpendam, kita harus rilis sehingga kita bisa sampai positif gitu. Ya, gue sempet baca tuh, you juga ada layanan itu kan, membantu terapi apa namanya? Ya, depth therapy. Itu pertama you are the person yang meng-apply for helping yourself. Betul. Dari situ you realize ini juga bisa ngebantu. Berguna. Karena aku kan tempat curhatnya mama ya. Jadi cerita lah gitu. Mbak Muri aku gini-gini, suami aku gini-gini, bisa aku gini-gini gitu. Berarti kan ketika kesuksesan Muri ini ada yang diduplikasi, pasti keruwetan di dalamnya terduplikasi juga kan. Dan itu faktanya kayak gitu. Jadi kalau dicurhatin sama begitu banyak orang, pernah gak sih ngerasa kayak curhatan itu mempengaruhi atau clouding your decision making? Kadang iya sih, kadang iya gitu. Apalagi kalau aku udah terapi orang tuh, kadang aku oleng juga. Iya, karena ngambil sampahnya ya. Iya, ngambil sampahnya. Kadang itu diserap sama suami aku sih. Suami aku yang oleng biasanya. Oh iya, luar biasa nih kompaknya nih. Aku
orangnya judes, orangnya saklek ya sebenarnya. Aku nggak se-friendly orang lihat aku di sosial media gitu. Selama lu nggak lihat gue gak akan negur. Dimana karyawan aku makin banyak, omset aku malah turun. Karena aku mulai rekrut 2011 ya, 2013 karyawan makin banyak, kenapa omset makin turun? Ternyata ada yang miss. Aku nggak belajar ilmu manajemen SDM. Ngomong sama karyawan bisa, ngomong sama suami bisa, ngomong sama anak bisa, ngomong sama diri sendiri juga bisa. Untuk menceritakan produk kita secara lebay dan mereka tetap beli, itu kan skill ya, skill storytelling, baik secara verbal ataupun secara tulisan. Sedangkan sekarang krisis banget loh, orang tuh males banget baca. Apalagi semenjak udah ada social media, terkonsumsi dengan konten-konten yang dibaca konten. Kan nggak bisa memilih what or which content to read. Platformnya atau caranya gitu, tapi secara logikanya kita udah bisa nangkep ya. Tapi kalau manajemen SDM tuh, wah luar biasa gitu. Self leadership menurut aku tuh nomor 1 sih yang harus dipelajarin.